Tahun 2012, Dimas, seorang arsitek interior muda, mendapat proyek merenovasi sebuah rumah tua di kawasan elit perbatasan Senopati dan Gunawarman. Kliennya adalah investor properti luar kota yang membeli rumah itu dari lelang bank. Lokasinya strategis, dekat pusat bisnis dan kafe populer, meski rumah sudah kosong hampir 2 dekade. Dari luar, bangunan itu terlihat kokoh tapi suram. Jendela-jendelanya ditutup tirai tebal berdebu dan cat tembok mulai mengelupas. Begitu masuk, Dimas langsung mencium aroma lembab dan logam. Hawa di dalam seperti menolak cahaya. Ruangan depan tampak biasa, tapi di bagian tengah rumah ada satu ruang aneh, tanpa jendela, dengan lantai marmer hitam legam dan bekas lilin merah di sudut-sudutnya. Klien hanya bilang, kalau bisa, ubah ruangan itu jadi ruang tamu alternatif. Tapi nada suaranya seperti enggan membahas lebih jauh. Yang membuat Dimas benar-benar heran adalah 2 kamar di lantai atas. Keduanya identik, dipenuhi ranjang susun kecil dengan kain putih menutupi, seperti asrama anak-anak. Di salah satu tembok ada coretan simbol asing berwarna coklat gelap, mirip darah kering. Ia memotretnya sebagai referensi desain, meski merasa tidak nyaman. Malam itu, Dimas mulai menggambar ulang denah. Tapi setiap kali ia simpan file, denahnya selalu berubah. Ruangan aneh di tengah rumah, yang seharusnya tidak masuk akal dari sisi struktur, selalu muncul kembali. Ia hapus berkali-kali, namun tetap kembali. Pada malam ketiga, ia mimpi berada di rumah itu, mendengar suara anak-anak melantunkan sesuatu dalam bahasa asing. Suara denting lonceng, lalu bisikan pelan dari balik langit-langit. Saat terbangun, ia mencium bau lilin terbakar di dalam kamarnya sendiri. Keesokan harinya, Dimas memutuskan mundur. Ia bilang pada klien bahwa struktur rumah terlalu kompleks dan membutuhkan tim khusus. 2 minggu kemudian, ia dengar proyek renovasi itu batal total. Pemilik baru mengalami kecelakaan misterius saat hendak datang ke Jakarta. Rumah itu dibiarkan kosong sampai akhirnya dibongkar sekitar tahun 2015. Kini di lokasi yang sama berdiri bangunan baru, tapi beberapa satpam di daerah Gunawarman mengatakan tak pernah melihat siapapun tinggal lama di sana. Kadang lampu menyala, kadang tidak. Tapi satu hal yang katanya masih sama. Di malam-malam tertentu, ada suara anak kecil berlarian di dalam, padahal rumah terlihat gelap dan terkunci rapat.